Apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada? Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas kisah yang mungkin sudah sering kalian dengar. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. Legenda ini begitu melekat di budaya Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada, atau hanya sekadar mitos? Yuk, kita kupas bersama. Cerita tentang Nyi Roro Kidul sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Banyak yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul dulunya adalah seorang putri dari kerajaan besar. Dalam berbagai versi cerita, ia digambarkan sebagai wanita cantik yang mendapat kutukan sehingga harus meninggalkan dunia manusia dan menjadi penguasa lautan. Menurut mitos, Nyi Roro Kidul tinggal di istana megah di dasar laut, tepatnya di pantai selatan. Bahkan, beberapa cerita menyebutkan bahwa ia bisa berubah wujud menjadi seekor ular besar atau makhluk mistis lainnya. Penampilan fisiknya sering dikaitkan dengan pakaian tradisional berwarna hijau, yang membuat sebagian orang takut memakai warna ini saat berada di pantai selatan. Cerita tentang Nyi Roro Kidul juga erat kaitannya dengan Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Konon, para raja dari keraton ini memiliki hubungan spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Hubungan ini dianggap sebagai perjanjian yang menjaga harmoni antara dunia manusia dan alam gaib. Namun, ada juga yang melihat kisah ini sebagai simbolis. Nyi Roro Kidul dianggap sebagai personifikasi kekuatan alam, khususnya laut yang penuh misteri. Bagi masyarakat pesisir, lautan adalah sumber kehidupan sekaligus ancaman. Dengan mempersonifikasikan laut sebagai sosok ratu yang berkuasa, mereka merasa lebih mudah menghormati dan berkomunikasi dengan alam. Ada banyak kisah misteri yang dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Salah satu yang paling terkenal adalah tentang orang-orang yang hilang secara misterius di pantai selatan. Beberapa saksi bahkan mengaku melihat penampakan sosok wanita cantik sebelum insiden terjadi. Ini membuat mitos tentang Nyi Roro Kidul semakin kuat. Selain itu, ada juga cerita tentang hotel-hotel di sekitar pantai selatan yang memiliki kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Kamar ini biasanya dihias dengan nuansa hijau dan bunga melati, yang konon menjadi kesukaannya. Bahkan, beberapa tamu hotel mengaku mendengar suara atau merasakan kehadiran yang tak kasat mata di kamar tersebut. Tentu saja, semua cerita ini memancing banyak pertanyaan. Apakah semua ini benar-benar terjadi? Atau hanya imajinasi manusia yang terbawa suasana mistis pantai selatan? Jawabannya bisa berbeda-beda tergantung pada sudut pandang kita. Dari sisi ilmiah, kisah seperti Nyi Roro Kidul sering dianggap sebagai bagian dari folklore atau cerita rakyat. Cerita-cerita seperti ini biasanya diciptakan untuk menjelaskan fenomena alam yang belum bisa dipahami pada masanya. Misalnya, ombak besar di pantai selatan yang sering memakan korban jiwa mungkin saja dikaitkan dengan keberadaan Sang Ratu Laut. Namun, bagi sebagian orang, kepercayaan pada Nyi Roro Kidul adalah bagian dari spiritualitas dan tradisi. Mereka percaya bahwa menghormati Nyi Roro Kidul adalah cara untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam. Ini mencerminkan bagaimana budaya Indonesia sangat menghargai kearifan lokal dan kehidupan berdampingan dengan alam. Ada pula yang melihat sosok Nyi Roro Kidul sebagai representasi perempuan kuat dalam budaya Jawa. Ia digambarkan sebagai ratu yang memegang kendali penuh atas wilayahnya. Dalam konteks ini, Nyi Roro Kidul bisa dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberdayaan perempuan. Menariknya, hingga kini, banyak seniman yang terinspirasi oleh cerita Nyi Roro Kidul. Mulai dari lukisan, tarian, hingga film, semuanya mencoba menggambarkan sosok mistis ini dengan cara yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa cerita Nyi Roro Kidul tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana kita menyikapi cerita ini? Apakah kita harus percaya sepenuhnya? Atau justru melihatnya sebagai bagian dari sejarah budaya? Sebenarnya, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang terpenting adalah kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, terutama tentang bagaimana menjaga hubungan dengan alam. Jika kita berpikir lebih dalam, legenda seperti Nyi Roro Kidul mengajarkan kita untuk menghormati kekuatan alam. Laut bukan hanya tempat untuk bersenang-senang, tetapi juga tempat yang harus dijaga. Mungkin, inilah pesan yang ingin disampaikan nenek moyang kita melalui kisah Nyi Roro Kidul.
Jadi, teman-teman, percaya atau tidaknya kalian pada Nyi Roro Kidul, itu kembali ke masing-masing individu. Yang jelas, cerita ini adalah bagian dari kekayaan budaya kita yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Kalau kalian punya pengalaman atau cerita lain tentang Nyi Roro Kidul, tulis di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.